Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini Putri Kalase dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi, di sini saya akan membahas sedikit tentang materi saya yang berjudul Ketentuan Haji dan Umrah. Jadi, sudah ada beberapa pembahasan yang sudah saya ambil. Yang pertama ada pengertian haji, kedua hukum dalil haji, ketiga syarat wajib haji, dan keempat rukun haji. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, ada pengertian haji. Jadi haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang mampu melaksanakannya. Haji merupakan amal ibadah yang paling utama karena mencakup amaliyah harta dan fisik. Ibadah haji memang tidak diwajibkan bagi setiap muslim karena ibadah ini memerlukan biaya. Nah, jadi apakah kalian tahu apa itu haji? Jadi menurut bahasa, haji memiliki arti al-qasdu yang artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua ada hukum dalil haji. Nah, jadi mengerjakan ibadah haji itu hukumnya fardu ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukhalaf dan mampu melaksanakannya. Dan dalil haji diambil dari dalil nakli yang menjadi dasar diwajibkannya haji bagi orang yang mampu, seperti yang ada di gambar, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim yang barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Yang ketiga ada syarat wajib haji. Jadi syarat wajib haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berkewajiban melaksanakan haji. Dan ini ada beberapa syarat haji dan umrah. Yang pertama, muslim atau beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik atau sudah dewasa. Yang keempat, huriyah atau merdeka, bukan budak. Yang kelima ada istithaah atau yang mampu. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu rukun haji. Jadi rukun haji ini adalah amalan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Jadi yang pertama ada ihram. Seperti yang bisa kita lihat, ihram adalah pakaian ihram. Jadi yang mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Pakaian yang dikenakan bagi laki-laki berupa 2 helai kain putih yang tidak berjahit. 1 diselendangkan dan sehelainya lagi disarungkan. Sedangkan bagi perempuan berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Jadi wanita tidak diperbolehkan memakai cadar dan tidak boleh memakai sarung tangan. Yang kedua ada wukuf di Padang Arafah. Jadi wukuf yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar, tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf merupakan gambaran bagaimana kelak seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, seperti yang ada di gambar. Jadi selama wukuf dianjurkan untuk berzikir
berdoa, membaca tahlil, tahmid, tasbih, dan istighfar. Selanjutnya yang ketiga ada tawaf. Tawaf adalah yang mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran, diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Ada juga yang disunahkan ketika sedang tawaf, yaitu mencium Hajar Aswad ketika memulai tawaf, dan pada setiap putaran jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan mencium Hajar Aswad, cukup dengan mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad, seperti yang ada di gambar. Kemudian yang keempat ada sa'i. Jadi sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah selama 7 kali putaran, yang diawali dengan Bukit Safa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan haji tawaf. Nah, rukun haji selanjutnya adalah tahalul. Seperti yang kalian lihat di gambar, jadi tahalul yang menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tahalul dalam ibadah haji dapat diibaratkan sebagai ucapan salam dalam sholat. Setelah tahalul, maka selesailah ibadah haji kita. Dan yang terakhir ada tertib. Tertib yaitu berurutan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji mulai ihram hingga tahalul sani, kecuali mencukur rambut kepala. Nah, itulah pemaparan materi saya yang berjudul Ketentuan Haji dan Umrah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.